Saudara-saudara yang terkasih, pada kali ini saya akan menjelaskan satu gelar Bunda Maria, yaitu Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Sebelum saya akan menjelaskan gelar Bunda Maria ini, terlebih dahulu perkenalkan nama saya, Esther Fosmangila Ia, mahasiswa STP Dian Mandala Gunung Stoli, semester 2, tingkat 1. Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Maria Ratu Rosario diperingati tepat pada tanggal 7 Oktober 1571. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh mukjizat atas kemenangan tentara Kristen dengan melawan tentara Turki pada saat pertempuran di Lepanto. Pada saat itu, tentara Turki sedang gencar-gencar untuk memperluas daerah kekuasaan mereka, dan pada akhirnya mereka siap menguasai Eropa. Pada awalnya, tentara Kristen mereka kalah dalam jumlah tentara dan dalam jumlah persenjataan. Paus Pius kelima yang memimpin gereja Katolik pada saat itu, dia meminta pertolongan Bunda Maria untuk membantu tentara Kristen. Paus Pius kelima yang duduk di tahta Santo Petrus pada saat itu, dia menunjuk Don Yun dari Austria. Karena Don Yun ini, dia sangat terkenal karena dia memiliki devosi yang sangat kuat terhadap Bunda Maria. Ketika tentara Kristen diberangkatkan ke medan perang, masing-masing mereka memegang rosario. Di tangan kiri mereka memegang senjata, sedangkan di tangan kanan mereka memegang rosario. Paus Pius menyerukan kepada seluruh umat Katolik untuk berdoa rosario, dan pada akhirnya seluruh doa umat itu terkabulkan. Peperangan di Lepanto ini, pada awalnya tentara Kristen mereka kalah angin, akan tetapi mereka membalik keadaan. Pada akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh tentara Kristen. Kemenangan tentara Kristen di Lepanto ini sangat memberi arti penting, sebab dengan kemenangan tentara Kristen ini, maka usaha tentara Turki untuk menguasai Eropa tidak akan terjadi. Maka sebagai tanda syukur, Paus Pius kelima yang menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Maria Ratu Rosario. Bunda Maria disebut sebagai Ratu Rosario dan bulan Oktober adalah bulan Rosario. Dikarenakan bahwa dengan berdoa rosario sesungguhnya kita merenungkan peristiwa-peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia dan peristiwa terang dalam kehidupan Yesus dan Maria. Penghormatan khusus dari Gereja Katolik kepada Bunda Maria dilaksanakan selama 2 kali dalam setahun. Pada bulan Mei, kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah, sehingga disebut sebagai bulan Maria. Sedangkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk mengenang kekuatan dalam berdoa Rosario kepada Allah melalui Maria dengan sarana Rosario di tangan. Penetapan sejarah bulan Rosario memiliki sejarah tersendiri. Penetapan Oktober sebagai bulan Rosario berawal dari penetapan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Maria Ratu Rosario. Penetapan ini ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 tahun 1573, tetapi masih dirayakan khusus-khusus di gereja yang altarnya didedikasikan kepada Bunda Maria. Dalam pandangan kita sehari-hari, menganggap bahwa doa rosario itu adalah doa yang sederhana, akan tetapi dalam kesederhanaan itu mengandung makna yang sangat istimewa. Dengan salam Maria, kita memohon perantaraan Maria untuk mendoakan kita. Kita percaya bahwa permohonan kita itu akan disampaikan oleh Bunda Maria kepada putranya. Pada tahun 1214, gereja mengakuinya seperti sekarang ini, serta mendaraskan menurut metode yang diwariskan oleh Santo Dominikus, pendiri para pengkhotbah yang menerimanya langsung dari Bunda Maria. Dengan demikian,
Bunda Maria sebagai Ratu Rosario semakin berkembang karena umat Katolik selalu mendoakannya seperti yang didaraskan oleh Santo Dominikus dan para pengikutnya. Sejak Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai hari pesta Santa Maria Ratu Rosario, maka para paus berikutnya tetap mempertahankan ajaran ini, bahkan lebih meningkatkannya lagi. Paus Clemens 1667 mengukuhkan pesta ini, Maria Ratu Rosario ini, sebagai pesta untuk ke seluruh dunia. Kemudian Paus Leo ke-13 lebih meningkatkannya lagi nilai pesta ini dengan menetapkan seluruh bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Bunda Maria. Inilah sejarah Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Dalam gelar Bunda Maria ini sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena peristiwa Bunda Maria sebagai Ratu Rosario merupakan suatu keyakinan yang sangat bermanfaat dalam diri kita. Kita sebagai manusia yang memiliki kerapuhan ketika menghadapi suatu masalah. Akan tetapi, dalam keajaiban atau mukjizat yang terjadi dalam peperangan di Lepanto pada waktu sekian lama, kita semakin bijaksana untuk memahami bahwa doa Rosario itu sangat penting dalam diri kita untuk melawan segala hal yang jahat dan masalah yang membuat kita merasa gelisah. Maka kita termotivasi dengan mukjizat itu. Maka kita diajak untuk selalu berdoa Rosario, rajin berdevosi kepada Bunda Maria. Dengan doa Salam Maria yang diulang-ulang itu, kita diharapkan untuk ketenangan jiwa dan keterbukaan hati. Maka iman dan kepercayaan kita semakin kuat. Kita menjalin relasi yang sangat erat kepada Bunda Maria, dan dengan merenungkan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam diri Yesus dan Maria. Kita yakin bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah yang menurut kita tidak ada jalan keluar, dan kita percaya bahwa dengan berdoa Rosario dan sungguh-sungguh dengan keterbukaan hati dan dengan mendaraskan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus dan Maria, kita pasti merasakan kasih Allah lewat butir-butir Rosario yang akan kita doakan itu. Kita percaya bahwa mukjizat akan terjadi. Oleh sebab itu, kita diundang untuk berdoa kepada Bunda Maria dalam perjalanan iman dan perjalanan hidup kita. Terlebih dahulu, kita mengundang dan menerimanya dalam diri kita. Hal tersebut kita mulai dengan praktek doa yang sederhana, berdevosi dan menghormati Bunda Maria. Baik, itu saja penjelasan saya tentang gelar Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.